tatap muka. Ya, ini juga kami sampaikan kepada paslon dan tim kampanye. Rapat umum di tempat terbuka seperti yang kami sampaikan di museum maksimal 100 orang, tidak diperkenankan lagi di PKPU 13 dilakukan secara tatap muka, tetapi dilakukan secara kampanye melalui media sosial atau media daring. Ya, jangan nanti Bapak Ibu bertanya mana rapat umumnya. Jadi yang ada tinggal pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog. Kedua, ketentuan dari pertemuan terbatas ini dilakukan di dalam gedung atau ruangan. Ya. Jumlah maksimal paling banyak peserta 50 orang. Ini kami sampaikan, wajib menggunakan APD, minimal masker. Ya. Menyediakan sarana cuci tangan, dalam hal ini air dan sabun, dan kalau tidak ada minimal hand sanitizer. Dan terakhir, wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau gugus tugas setempat. Di pasal 59, debat publik. Ya. Debat publik Bapak Ibu diselenggarakan oleh KPU, ini nanti kami yang memfasilitasi, dilaksanakan di dalam studio lembaga penyiaran baik milik pemerintah atau swasta, dan di tempat lain yang disiarkan secara langsung. Dan ini juga nanti bisa disiarkan secara tunda apabila lembaga yang kita tunjuk nanti untuk bekerja sama tidak bisa menyelenggarakan secara live, maka bisa juga diperkenankan diselenggarakan secara tunda. Ketentuannya dihadiri oleh pasangan calon, 2 orang perwakilan Bawaslu, 4 orang tim kampanye, dan 5 orang dari KPU Kota Gunung Stoli. Jadi ini juga kami sampaikan ya kepada tim kampanye dan paslon, yang inilah ketentuan untuk debat publik nanti. Berarti tidak ada membawa massa ataupun pendukung, ya, hanya ini yang diperkenan. Berarti 5, 4, 9, tambah 2, 11, tambah 2 paslon, hanya 13 orang kita nanti. Mungkin ditambah dari lembaga itu sendiri yang mewawancarai kita atau panelis. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya gimana debat publik tapi tidak ada lawannya. Ya, seperti yang kami sampaikan, kita tetap melakukan debat publik dengan catatan mungkin metodenya penajaman visi misi. Ya, kita akan lebih menggali visi misi dari paslon Insinyur Ratu Bizaro dan juga Soaloli. Apa saja materinya Bapak Ibu? Ini juga kami sampaikan di awal kepada Bapak Ibu paslon dan tim kampanye. Ini nanti materi yang akan kita gali, ya, dan mungkin akan kita kaitkan dengan visi misi yang sudah dibuat oleh pasangan Lasso. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dalam ini Kota Gunung Stoli, provinsi dan nasional, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia, dan terakhir kebijakan dan strategi dalam penanganan dan pengendalian COVID-19. Ini harapan kami kepada Bapak Ibu paslon dan tim KAP supaya juga mempersiapkan ini. Ya, nanti tahapannya kita sesuaikan dengan tahapan yang sudah kita atur di SK KPU Kota Gunung Stoli nomor 114 seperti yang sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu. Penayangan iklan, ini juga diperkenankan dalam PKPU kita. Penayangan iklan di pasal 62 boleh dilakukan di media cetak, media elektronik, media sosial atau media daring. Ini kami ingatkan dilaksanakan selama 14 hari sebelum masa tenang. Masa tenang tanggal 6 sampai 8, kita mundur ke belakang selama 14 hari. Berarti kita mulai penayangan iklan mulai tanggal 22 November sampai 5 Desember. Ini juga kami ingatkan, kami sampaikan kepada tim KAP supaya betul-betul menggunakan waktu ini selama 14 hari, di mana ketentuannya maksimal 5 konten dalam setiap akun resmi itu
perharinya bisa ditayangkan. Ya. Kegiatan lain ini yang kami sampaikan tadi, mungkin di PKPU bisa kita baca. Kegiatan lain itu berupa rapat umum seperti yang kami sampaikan tadi, melakukan perlombaan-perlombaan, kegiatan kebudayaan, ya, dan juga melakukan bazar, melakukan perayaan HUT partai. Ini termasuk di kegiatan lain yang tidak melanggar, tetapi harus dan wajib dilakukan melalui media sosial. Itu di pasal 63. Kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye apabila dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan media daring. Kita kembali di pasal 1 angka 33 PKPU 13. Apa itu media daring atau media dalam jaringan? Media dalam jaringan adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan konten aktual secara multimedia atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi. Mungkin yang lebih tren sekarang melakukan Zoom meeting, ya. Jadi Bapak Ibu tim kampanye juga harus membuat konsep seperti ini, ya. Mungkin yang disampaikan oleh Bang Emmanuel di pertemuan di museum, ya. Memang tim kampanye akan kebingungan, ya. Mungkin tempat-tempat sarana ibadah, sekolah, ya, dan juga tempat umum saat ini ditutup, ya. Tetapi mungkin dengan pola ini Bapak Ibu bisa masuk, ya, menyampaikan visi misi dari paslon dengan mengemas dalam bentuk Zoom meeting, ya, atau menggunakan media daring ini. Jadi KPU sudah membuka ruang yang sebesar-besarnya. Di pasal 1 angka 33A, media sosial. Apa itu media sosial? Adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah, yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi serta menciptakan konten berbasis komunitas. Ini yang disinggung tadi Ketua DPRD. Ya, supaya kita bijak menggunakan media sosial. Mungkin selama ini yang kita tahu Facebook, Instagram, Twitter, ya mungkin itulah jenis-jenis dari media sosial. Di kegiatan lain ini Bapak Ibu, ini perlu hal baru juga yang kami dapatkan di PKPU 11 tahun 2020, bahwa partai politik atau gabungan partai politik atau tim kampanye wajib membuat akun resmi, ya, dan mendaftarkannya di KPU, di mana akun resmi ini sudah dibatasi untuk pemilihan wali kota maksimal 20 akun resmi. Ya, ini kami sampaikan 20 akun resmi untuk semua aplikasi kepada LO supaya sesegera mungkin menyampaikan ini dengan menggunakan formulir DC 4 KWK. Karena ini nanti akan kita sampaikan, setelah disampaikan ke KPU, akan kami sampaikan ke Bawaslu, ke kepolisian dan ke Kominfo, ya, sebagai juga biar kita sama-sama mengawasi dan mengetahui apa saja akun resmi dari paslon Blaso. Selanjutnya di PKPU 11 pasal 50, akun resmi yang sudah kita buat tadi atau yang dibuat oleh tim kampanye wajib dinonaktifkan paling lambat 1 hari sebelum masa tenang. Ya, berarti tanggal 6 masa tenang dimulai, tanggal 5 akun yang 20 tadi wajib dinonaktifkan. Ini juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu tim kampanye, ada di pasal 50 PKPU 11 tahun 2020. Kita masuk ke metode pemasangan APK dan BK. Apa itu APK dan apa itu BK? Jangan kita juga salah penafsiran. APK ini alat peraga kampanye. Biasanya ini ukurannya besar-besar, ya. Dan bahan kampanye ini ukurannya kecil-kecil. APK di pasal 28 PKPU 11 tahun 2020 ada 4 jenisnya. Pertama, baliho. Baliho ini
ukuran yang diatur di PKPU 4 kali 7 meter. Ya. Ini nanti difasilitasi oleh KPU di mana akan dicetak 5 buah per atau di tingkat kota. Jadi di wilayah Kota Gunung Sitoli kami akan mencetak sebanyak 5 buah baliho. Billboard atau videotron 4 kali 8 meter. Ini juga 5 buah per level tingkat kota, tetapi karena ini jarang kita gunakan, ya kemungkinan ini tidak kita akan buat. Umbul-umbul 5 kali 1,15 meter. Ini jumlahnya 20 buah per kecamatan. Berarti 6 kecamatan di Kota Gunung Sitoli, berarti 20 buah per kecamatan, berarti 120. Spanduk 1,5 kali 7 meter. Ini 2 buah per desa, berarti 101 desa kelurahan di Kota Gunung Sitoli. Kita akan mencetak 2 per desa spanduknya. Disampaikan juga di sini bahwa paslon dapat menambahkan APK ini apabila dirasa kurang dari KPU, paslon atau tim kampanye ini mencetak, maka diperkenankan mencetak paling banyak 200% dari yang kami sebutkan tadi. Berarti kayak baliho 5 buah per kabupaten kota, paslon bisa mencetak maksimal 10. Ya, berarti kalau kita pasang nanti berarti 15 semua dengan catatan desainnya sama dengan yang dicetak oleh KPU. Tidak boleh beda. Nah, makanya kemarin waktu kami undang juga tim kampanye untuk menyusun pembatasan dana kampanye, harapan kami desain ini sudah kita siapkan hari Senin, ya, sehingga ini juga segera kami cetak untuk juga nanti bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu paslon dan tim kampanye. Apa itu BK atau bahan kampanye? Ini di pasal 23 PKPU 11 ada 4 jenisnya juga. Ada berbentuk selebaran atau flyer 8,25 cm kali 21, brosur 21 cm kali 29,7, pamflet 21 kali 29,7, poster 40 kali 60 cm. Ini nanti akan dicetak sejumlah kepala keluarga di tingkat Kota Gunung Sitoli. Ya, kami ralat rumah, ya, hitungan rumah di Kota Gunung Sitoli. Ini juga dimungkinkan paslon menambahkan mencetak bahan kampanye ini dengan ketentuan 100% dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ini kami kembali di APK, walaupun KPU sudah menawarkan atau membuat aturan ukuran 4 kali 7, kami juga sudah berbincang-bincang kemarin dengan tim kampanye. Mungkin kalau kita cetak ini 4 kali 7 besar sekali. Jadi di sini juga kami sampaikan bahwa ini nanti kembali ke tim kampanye. Kalau memang terlalu besar dan merepotkan nanti untuk mencetaknya, bisa kita kurangi ukurannya, tetapi jumlah banyaknya tetap, ya, untuk juga meminimalisir kerusakan di lapangan. Masuk ke rekening khusus dana kampanye, Bapak Ibu, ini juga menentukan, dan kami sampaikan di kesempatan ini pada Bawaslu juga bahwa pasangan Lasso telah menyerahkan LADK, laporan awal dana kampanye di KPU Kota Gunung Sitoli kemarin pas sesuai tahapan tanggal 25 September, ya. Dan ini juga hari ini kita umumkan di Facebook kita. Rekening khusus dana kampanye pasal 65A, pasangan calon wajib membuka rekening khusus dana kampanye 1 hari setelah penetapan, dan ini sudah dilakukan oleh paslon Lasso. Kedua, wajib menyampaikan LADK itu pada tanggal 25 September. Ini juga sudah patuh, ya, sudah dilakukan. Ini nanti LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye 31 Oktober 2020. Kami sampaikan juga Bapak Ibu, sumbangan ini atau dana kampanye ini ada 3 jenisnya.
uang, barang, dan jasa. Ya. Kalau uang dia perseorangan itu maksimal 75 juta. Ya. Lebih dari situ pelanggaran. Dari kelompok atau badan usaha lainnya maksimal 750 juta. Ya, atau dari partai politik pengusung 750 juta maksimal, tidak boleh lebih. Jadi dari perorangan maksimal 75 juta. LPPDK, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, ini juga wajib disampaikan tanggal 6 Desember 2020. Hal baru di Pilkada 2020 ini dan diatur di juknis tentang dana kampanye Bapak Ibu, ini tidak ada di Pilkada sebelumnya dan juga di pemilu terakhir tahun 2019. Pasangan calon wajib menutup rekening khusus dana kampanye. Ini juga kami sampaikan di awal bahwa setelah kita buka, mungkin tanggal 24 kemarin dibuka oleh paslon, maka paling lambat 2 hari setelah masa kampanye, nanti masa kampanye berakhir tanggal 5, 2 hari setelah itu paling lambat tanggal 7, rekening khusus dana kampanye tadi atas nama paslon wajib ditutup. Ya, di mana nanti dibuktikan adanya surat pernyataan dari kepala bank yang bersangkutan itu disampaikan kepada KPU pada saat menyerahkan LPPDK. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana kalau ada saldo di dalam? Ya, itu sesuai PKPU adalah dikelola oleh paslon, tidak menjadi tanggungan dari KPU. Ya, itu kami kembalikan ke paslon kalau ada saldo di dalam. Yang pada saat ditutup rekening itu, ya. Ya. Pasca penetapan zona kampanye dah harus no, harus mana di Subadal bagi. Hah? Salinan. Kuala Selu. Noah. No bebas dah. Noah. Hah? Paslon. Artinya itu DPRD. Kantor lah ke DPRD. Kantor mana? Oke. Itu tadi pimpinan parpol. Tim kampanye no. Bagi dari Dobo bebas tim kampanye sama paslon. Bedo sebuah tu kan. Iya dah. untuk paslon loh. Iya, tim kampanye bisa buat dah. Ke Pak John dah. Disediakanlah hand sanitizer atau tempat cuci tangan sehingga nanti tidak kantor senang. kena tweet kita dari rekan-rekan Bawaslu. Ya. Selanjutnya dilarang melaksanakan kegiatan lain yang tadi yang saya bilang tadi di awal, baik itu rapat umum, perlombaan atau peringatan berpartai. Apabila dilakukan dengan tatap muka, jangan dilakukan dengan tatap muka, tapi melalui metode daring atau media sosial tadi. Dilarang mengikut sertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau ibu menyusui, dan orang lanjut usia. Ini juga tegas disampaikan di PKPU 13 tahun 2020. Terakhir, muaranya nanti ini Bapak Ibu kembali kepada pimpinan Bawaslu bahwa apabila yang dari atas tadi dinyatakan memenuhi unsur sebagai pelanggaran di kampanye, maka Bawaslu berhak mengenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan paling beratnya penghentian atau pembubaran kegiatan kampanye. Ini juga biar sama-sama kita pahami dan kita tahu ya. Ya, terima kasih, salam melayani. Mari sukseskan pilkada wali kota dan wakil wali kota Gedung tanggal 9 Desember 2020. Wabarakatuh. Jauh.
Baik, itulah tadi pemaparan atau sosialisasi dari Divisi Hukum KPU Kota Gunung Sitoli. Sesuai petunjuk, kami tidak membuka lagi ruang diskusi karena apa yang disampaikan oleh beliau adalah tindak lanjut dari materi dari PKPU 10 tahun 2020 yang sama-sama telah kita ikuti bersama pada saat penetapan undian tata letak di museum kemarin. Jadi bila ada hal-hal yang kurang jelas nantinya atau yang ingin dipertanyakan, bisa melalui tim kampanye atau juga LO pasangan calon. Di KPU Kota Gunung Sitoli sudah tersedia helpdesk-nya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada acara terakhir yaitu kata penutup. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Kepala Divisi Sosialisasi dan SDM. Kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Ketua dan Bapak KPU Kota Gunung Sitoli, Bapak Ibu dari Unsur Forkompimda Kota Gunung Sitoli, Bapak Ibu dari Unsur Pimpinan Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Bapak Ibu Ketua Partai Politik Kota Gunung Sitoli, Bapak Ibu Kepala Dinas, Badan dan Pimpinan Lembaga lingkup pemerintah Kota Gunung Sitoli yang telah hadir, Bapak Ibu tim kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gunung Sitoli, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta LSM dan pers yang sudah hadir pada hari ini, seluruh sekretaris, kasubag dan staf serta tenaga pendukung KPU Kota Gunung Sitoli dan segenap personil kerja kampanye pada KPU Kota Gunung Sitoli. Sepertinya ada yang terlewatkan dan secara khusus kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gunung Sitoli. Selamat sore, terima salam dari kami Yahobu. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kata penutup ini, izinkan kami pertama sekali memberikan apresiasi kepada ketiga rekan kerja kami di depan ini, Bapak Ketua KPU, Bapak Kepala Divisi Program dan Data, dan Bapak Kepala Divisi Hukum yang telah bekerja keras dalam 1 bulan yang telah berlalu ini mewakili kami yang secara kebetulan berhalangan selama 1 bulan ini, dan secara kebetulan juga seolah-olah direncanakan kami berdua hampir bersamaan waktunya berhalangan, yaitu saya pribadi sebagai Kepala Divisi SDM dan Ibu Darni Salibaiha sebagai Kepala Divisi Teknis. Kami memang memiliki halangan yang berbeda, dan kami informasikan bahwa saya pribadi berhalangan karena mengambil cuti melahirkan. Ini juga bagian dari tugas negara, ya. Ya, bagaimanapun ini untuk mengamankan generasi yang akan datang, ya. Calon-calon pemilih 17 tahun yang akan datang, atau bahkan juga calon-calon lainnya untuk 25 tahun yang akan datang. Dan Ibu Darni Salibaiha memiliki halangan yang berbeda. Terima kasih banyak untuk seluruh ketiga rekan ini yang telah bekerja keras selama masa tahapan yang sangat krusial sebenarnya, dan ternyata bisa dilaksanakan dengan baik. Barangkali ini juga menjadi bahan evaluasi ke depan, mungkin komisioner cukup 3 orang saja.
kita hanya memiliki paslon tunggal. Kami setuju dengan ide itu, barangkali memang betul, namun kami mengingatkan bahwa dengan PKPU yang baru, maka kita diingatkan kampanye damai ini bukan hanya berdamai dengan paslon yang lain, tetapi kita juga diminta untuk berdamai dengan COVID-19. Ini lebih berat, ya, lebih berat karena kalau misalnya ada paslon yang lain bersama dengan kita bisa mengundang rapat dan kita bisa meminta mereka untuk memahami arti kampanye damai. Tapi dengan COVID-19, Bapak Ibu, tidak ada pimpinan orang ini. Kita tidak bisa mengundang rapat. Kita tidak bisa memberikan pengertian kepada mereka. Oleh karena itu murni inisiatif untuk berkampanye damai dengan protokol COVID-19 berasal dari kita sendiri. Nah, harapan kami adalah bahwa nanti pada akhir tahun ini kita bisa merayakan dua kemenangan besar sekaligus. Kemenangan yang pertama yaitu kita menang melawan COVID-19. Jangan sampai ada salah satu di antara kita ini yang rontok selama 6 bulan ini, bahkan sampai tanggal 9 Desember. Kami sangat berharap bahwa nanti kita akan bertemu lagi setelah pilkada untuk merayakan kemenangan kita. Yang kedua, kemenangan atas pelaksanaan pilkada yang demokratis, pilkada yang berintegritas, pilkada yang jujur dan adil. Dan juga barangkali kalau ada kemenangan-kemenangan yang lain itu menjadi agenda berikutnya untuk kita rayakan secara bersama-sama. Nah, itulah tujuan kami melakukan sosialisasi dan deklarasi pada hari ini. Dari sisi pelaksana teknis, kami sebagai KPU mencoba maksimal memberikan informasi dan sosialisasi kepada Bapak Ibu stakeholder, pasangan calon, tim kampanye dan seterusnya. Dan setelah ini Bapak Ibu tentu tidak lagi berhubungan dengan kami, tetapi berhubungan dengan Bapak Ibu Bawaslu di lapangan. Dan ketika itu terjadi, maka kami tidak ingin nanti apa yang terjadi ke depannya mengatakan bahwa kami tidak tahu ini, KPU belum memberitahu kami dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh waktu, tenaga dan energi yang sudah kita berikan pada hari ini menghadiri kegiatan ini. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan pelayanan kami di tempat ini, dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wawai kita ya ahon. Baik, terima kasih kata penutup dari Komisioner KPU Kota Gunung Kidul. Sebelum kita buka, maka kami mengundang kita untuk foto bersama sesuai dengan petunjuk komisioner, karena ini merupakan tahapan terakhir yang langsung melibatkan pasangan calon. Selama beberapa bulan ke depan nanti kita baru ketemu di pemungutan dan rekapitulasi. Kami mengundang untuk foto bersama karena situasi COVID. Kami pandu dari sini 2 session. Yang pertama, Bapak-bapak pasangan calon bersama KPU Kota dan Forkopimda serta Bawaslu. Kami persilakan untuk ke depan. Sekali lagi, Bapak-bapak Forkopimda, KPU, Bawaslu untuk berfoto bersama dengan pasangan calon. Termasuk juga Pak dari pemerintah Pak, silakan Pak. Nanti setelah sesi pertama ini kami persilakan juga tim kampanye dan pimpinan partai politik setelah ini. Baik, dokumentasi KPU.
kasih, kami persilakan kembali kepada Bapak Wakapolda, Bapak pasangan calon dan KPU tetap. Kami persilakan pimpinan partai politik dan tim kampanye, pimpinan partai politik pengusung, juga bapak-bapak anggota DPRD Kota Gunung Stoli. Kami persilakan tim kampanye dan pimpinan partai politik dan bapak-bapak anggota DPR Kota Gunung Stoli juga yang berkenan hadir. Tolong diatur ya siapa tukang fotonya supaya bisa nampak semua dan simetris. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk bisa, masih ada lagi. Salam lawas, salam kepal. Baik, masuk. Ya, itu lainnya. Saya rasa semua tim kampanye hadir di sini pada saat ini adalah sukacita. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan partai politik Kota Gunung Stoli, juga yang terhormat bapak-bapak pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gunung Stoli. Selamat jalan dan selamat melaksanakan kampanye dan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan fakta, integritas dan deklarasi kampanye damai yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Selamat jalan dulu bersama pimpinan DPRD dan Bapak pasangan calon. Terima kasih juga